Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, segenap masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ismail, SPD Kepala UPT SMA Negeri 3 Bantaeng. Saat ini didampingi oleh Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 3 Bantaeng. Di sebelah kanan saya adalah Wakasek Kesiswaan Ibu Haja Kurniati SAG. Kemudian di sebelahnya adalah wali kelas 11 Nurdin Abdullah Ibu Hafiza SPD. Kemudian di sebelahnya lagi adalah Ibu Ika Andriani SPD, wali kelas 12 Padang Malik. Kemudian di sebelah kiri saya Wakasek Sarana dan Prasarana Bapak Faisal Saiduddin SPD. Kemudian di sebelah beliau adalah Wakasek Humas Kebangsaan Bapak Haji Nurdin MM. Kemudian di paling ujung adalah Wakasek Kurikulum Ibu Salma Silonai SPD. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, kami perlu menyampaikan kepada kita semua bahwa agenda kegiatan di SMA Negeri 3 Bantaeng pada rentang waktu tanggal 8 sampai 15 adalah kegiatan bersenja, pekan olahraga, seni dan pembelajaran untuk semester Gazel tahun pembelajaran 2025-2026. Alhamdulillah, kegiatan ini kami telah laksanakan dan dibuka secara resmi pada hari Senin oleh pengawas bina, pengawas pendamping SMA Negeri 3 Bantaeng, yaitu Ibu Haja Veteranda Siti Nuraidi MM. Dan sejak hari Senin itu kegiatan perlombaan atau pertandingan kita sudah laksanakan. Namun kemudian di hari ketiga itu terjadi insiden yang tentu kita semua sangat menyesalkan, sangat tidak menginginkan terjadi, apalagi kami yang ada di SMA Negeri 3 Bantaeng. Insiden pertama tepatnya pada tanggal 12 Desember 2025 hari Rabu menjelang waktu duhur. Saat itu di lapangan olahraga SMA Negeri 3 Bantaeng yang berada di posisinya depan kantor, berhadapan langsung dengan jalan raya panitia, dilangsungkan pertandingan voli pada babak semifinal antara kelas 11 Nurdin Abdullah dengan kelas 12 Adam Malik. Karena ini adalah babakan semifinal, tensi pertandingan sudah mulai meninggi. Di babak 1 itu unggul kelas 11 Nurdin Abdullah. Kelas 11 Nurdin Abdullah. Karena tensi pertandingan yang tinggi, supporter juga sangat antusias, bahkan cenderung sudah di luar kontrol.
mungkin karena keinginan menjaga kemenangan yang sudah berpihak di kelas 11 Nurdin Abdullah, sehingga supporter mulai memasuki wilayah lawan. Jadi kelas 11 Nurdin Abdullah yang sudah di atas angin, sudah menang, itu masuk ke wilayah lawannya kelas 11, yaitu kelas 12 Adam Malik, sehingga diperingatkan oleh wasit, termasuk oleh guru olahraganya. Maka kemudian supporter ini bisa ditertibkan. Tapi menjelang duhur ini pertandingan sudah semakin memanas. Pas azan zuhur berkumandang, permainan dihentikan. Guru-guru masuk ke kantor. Nah, saat itulah, saat guru-guru sudah masuk ke kantor untuk persiapan sholat zuhur, terjadi insiden yang tidak diinginkan. Kronologisnya, berdasarkan penyampaian ketua panitia dan juga diperkuat oleh Wakasek Kesiswaan, ketika guru, Bapak Ibu guru, ini perlu kami sampaikan bahwa kami telah membuat regulasi pertandingan ini hanya bisa, setiap cabang lomba hanya bisa digelar kalau dihadiri oleh wali kelasnya, dan itu kami tidak berketat. Wali kelasnya dan beserta guru-guru lain hadir. Hanya saja saat itu karena sudah mau zuhur, pertandingan dihentikan, Bapak Ibu guru masuk ke kantor untuk bersiap sholat zuhur. Nah, kejadiannya berlangsung di saat itu. Nah, berdasarkan pantauan di CCTV, kelas 12 Adam Malik yang merasa tertekan oleh supporter dari kelas 11 Nurdin Abdullah, ini kemudian mendorong salah satu supporter dari 11 Nurdin Abdullah yang namanya Fahri, mendorong karena sudah merasa masuk ke lapangan. Akhirnya Fahri terjatuh dan bagian belakangnya lecet bersentuhan dengan benda keras, kemungkinan di taman kuda. Segera setelah itu, semua guru karena sudah mendengar penyampaian dari luar itu segera menerai dan tidak lagi terjadi apa-apa. Fahri kemudian dibawa masuk ke kantor, ke ruang guru, selanjutnya di ruang Wakasek, lalu dibawa ke ruang Pikom untuk dipertemukan dengan pelaku yang bernama Saiful dari kelas 12 Adam Malik. Fahri berjalan sendiri, tidak ada masalah, berjalan masuk ke ruang guru, ke ruang Wakasek, kemudian ke ruang Pikom. Ya. Dicoba didamaikan oleh Wakasek Kesiswaan dengan mengundang keluarganya, keluarga kedua belah pihak, keluarganya Saiful dan keluarganya Fahri. Namun keluarganya Fahri, tepatnya tantenya mau berdamai sehingga mau meneruskan ke pihak wajib. Jadi akhirnya mereka ke polisi, maka pergilah Fahri dengan keluarganya ke Polsek Batu Tukan. Karena mungkin tidak mendapat pelayanan, menurutnya tidak mendapat pelayanan di sana. Sebenarnya bukan tidak mendapat pelayanan, tapi memang polisi kita bekerja profesional bahwa untuk bagian apa itu yang sifatnya di bawah umur itu unitnya ada di Polres, maka mereka ke sana dengan naik motor dalam keadaan sehat normal. Fahri diantar bersama keluarganya. Seperti itu kejadiannya sampai kami pihak sekolah sudah menganggap selesai, tidak ada masalah ya, karena sudah ke polisi juga sudah datang mencari data, mengklarifikasi di sekolah.
pihak sekolah, pihak kami berupaya maksimal untuk mendamaikan, tapi kami tak berdamai sehingga dilanjutkan ke polisi. Itu kejadian di tanggal 12 Desember 2025. Nah, kemudian ternyata kejadian insiden ini itu berefek ke 2 hari berikutnya, yaitu di kejadian di tanggal 14 Desember 2025, tepatnya hari Jumat, sekitar pukul 9 atau pukul 10, sudah menjelang Jumat. Berdasarkan penyampaian dari teman-teman guru kami di SMA Negeri 3 Bantaeng, bahwa kejadiannya dipicu oleh ada postingan di Instagram dari kelasnya Saiful, di screenshot oleh anak kelas 11 bulan namanya Wanda, kemudian disebar ke teman-temannya. Nah, ini yang memicu kemarahan dari kelas 12 anak balik, sehingga terjadilah insiden yang kita tidak inginkan itu. Jadi demikian sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masyarakat luas yang menyaksikan berada ini, kronologis kejadian yang sebenarnya. Saat itu saya sebagai kepala sekolah tidak ada satupun kejadian di mana saya berada di lingkungan SMA Negeri 3 Bantaeng. Saat hari Rabu tanggal 12 pukul 10 sampai zuhur itu saya mengikuti rapat MPKS di SMK Negeri 1 Bantaeng dengan agenda utama persiapan jambore OSIS di Candika Goa. Sehingga saat kejadian berlangsung saya tidak berada di tempat. Kemudian hari Kamis saya menghadiri undangan di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk undangan khusus untuk SMA Negeri 3 Bantaeng, lanjut menjalankan tugas luar di menghadiri pelantikan dan jambore OSIS di Candika Goa, dan surat tugasnya berlangsung sampai hari Ahad. Jadi praktis seluruh kejadian ini saya tidak berada di tempat. Jadi yang perlu kami sampaikan ke masyarakat luas, siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, dari kronologis yang kami sampaikan tadi, itu kami ingin memberikan klarifikasi terhadap berita yang telah beredar luas di masyarakat. Pertama, yang mengatakan bahwa anak kami, Fahri, dikeroyok atau dianiaya. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Pakasih Kesiswaan, dan seluruh guru di SMA Negeri 3 Bantaeng, diperkuat dengan rekaman CCTV, tidak ada pengeroyokan dan penganiayaan. Yang dilakukan oleh Saiful adalah mendorong anak kami Fahri sampai terjatuh, terbentur bagian tengkuknya, lecet, ukurannya sekitar 2x3 cm. Ada sedikit juga memar di sekitar pangkal paha kiri. Itu setelah ditanyakan oleh neneknya Saiful di puskesmas, bicara langsung dengan Pak waktu itu, neneknya Saiful menyampaikan ke kami bahwa itu bukan karena pukulan tapi karena terjatuh. Itu ceritanya Pak Adi ke neneknya Saiful, karena mereka perlu dipahami juga bahwa antara pelaku dan korban ini tetanggaan sih, kakek neneknya ini dengan mamanya tetanggaan. Jadi mereka bahkan ada hubungan keluarga katanya. Nah, berita yang beredar di luar, pengeroyokan dan penganiayaan. Ketika kita cek, kami mengecek di rekaman CCTV, ternyata tidak ada. Hanya sendiri, itu pun tidak ada yang berupa pemukulan bertubi-tubi, tidak ada, hanya dorongan. Tetapi kami memang sangat prihatin karena anak kami ini pasti memang memiliki fisik yang lemah, baru sembuh dari penyakit. Tapi karena semangatnya mendukung temannya, perlu juga kami sampaikan bahwa anak kami Pak ini anak yang berprestasi.
saking bersemangatnya mendukung temannya, menjadi supporter, sampai dia lupa bahwa dia baru saja sembuh dari penyakit. Dengan penyakit tipes ya, tipoid. Sehingga ini mungkin bisa dipahami bahwa dalam kondisi fisik yang lemah, mendapatkan tekanan seperti itu dengan emosi yang memuncak, maka itu tentu akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan. Kemudian yang kedua, hal kedua yang perlu kami klarifikasi terkait berita yang beredar keluar, bahwa anak kami Pak ini mengalami patah tulang punggung, tulang belakang, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ini kalimatnya saya kira terlalu didramatisir. Karena kejadiannya setelah dilerai, Fahri masuk ke ruangan guru, terus ke ruang Wakasek, lalu ke ruang Pikom. Berjalan sendiri, tidak dipapar. Kemudian setelah itu ke kepolisian, naik motor, pakai kendaraan, tidak dipapar. Jadi kami bisa mengatakan bahwa tidak ada patah tulang di sini. Kemudian kami perkuat dengan menjenguk anak kami di rumah sakit, mengecek data hasil pemeriksaan di sana. Kebetulan Ibu Wakasek siswa punya rekan di sana yang memperlihatkan, dan saya lihat sendiri bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis itu tidak ada foto toraks, belum ada, tidak ada karena memang tidak dipotong, dan hasil pemeriksaan 2x3 ya, ada lecet di bagian perut ukuran 2x3 cm ya. Kemudian ada juga di siku. Jadi tidak ada patah tulang. Ini perlu kami klarifikasi. Tidak ada patah tulang. Kemudian yang ketiga yang beredar di media sosial di masyarakat luas, katanya kepala sekolah ketika dikonfirmasi memilih buka. Ini perlu kami luruskan bahwa tadi saya sudah sampaikan, di semua kejadian ini saya tidak berada di tempat. Narasi yang dibangun seolah-olah pihak awak media bertanya ke saya, kepala sekolah, kemudian saya tidak menjawab apa-apa. Ini yang namanya narasinya kan begitu. Sesungguhnya yang terjadi, kepala sekolah, sosok kepala sekolah itu tidak berada di tempat karena menjalankan tugas luar mulai dari hari Rabu sampai hari Ahad. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, siapapun yang menyaksikan tayang ini, mohon memahami kondisi sebenarnya yang terjadi di SMA Negeri 3 Bantaeng. Kami warga SMA Negeri 3 Bantaeng telah berupaya maksimal untuk menjaga anak-anak kami, menjaga kesehatannya, menjaga keselamatannya. Tetapi kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu mungkin tidak mau terjadi hal ini, apalagi kami di SMA Negeri 3 Bantaeng yang sangat menyayangi anak-anak kami. Perlu kami jelaskan posisi kami, tentu kami menyayangi anak kami Fahri dan anak kami Saiful. Saya berharap kepada segenap keluarga dan masyarakat bisa memahami ini kejadian di SMA Negeri 3 Bantaeng. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.